Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfikri Bagus Hidayat dengan nomor induk mahasiswa 191130062 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah B semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Hukum Pidana. Adapun materi yang akan kita bahas pada presentasi kali ini adalah dasar-dasar di peringan pidana bagi si pembuat. Dasar yang menyebabkan diperingannya pidana bagi si pembuat terbagi menjadi dua, yaitu 1. Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana umum. 2. Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana khusus. Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana umum terbagi menjadi tiga. 1. Menurut KUHP, belum berumur 16 tahun. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Ketiga, perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan. Yang pertama, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, belum berumur 16 tahun. Bab 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangkan, atau memberatkan pidana dimuat dalam pasal 45, 46, dan 47. Akan tetapi, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, ketiga pasal itu telah tidak berlaku lagi. Kini, penting hanya dari segi sejarah hukum pidana, khususnya pidana anak. Menurut pasal 45, ketika seseorang dituntut karena suatu perbuatan umurnya belum 16 tahun, maka hakim dapat menentukan dari tiga kemungkinan, yaitu pertama, mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. Kedua, menyerahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun. Perbuatan yang dilakukannya adalah berupa kejahatan atau pelanggaran. Yang ketiga, menjatuhkan pidana. Menurut pasal 46, apabila anak diserahkan kepada pemerintah, maka ia 1. Dimasukkan pada rumah pendidikan negara atau menerima pendidikan dari pemerintah. Kedua, diserahkan kepada seseorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau suatu badan hukum, yayasan, atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia. Sedangkan dalam pasal 47 terdapat dua kemungkinan. Pertama, apabila diancam pidana atau penjara seumur hidup maksimum, pidana pokok dikurangi sepertiganya. Kedua, apabila ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup, dapat dijatuhkan hukuman selama-lamanya, yaitu 15 tahun. Kedua, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang kini diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak yang umurnya telah mencapai 12 tahun tetapi belum 18 tahun. Menurut undang-undang ini, dasar peringanan pidana yang bergantung pada umur anak ialah umurnya telah mencapai 12 tahun tetapi belum 18 tahun. Hal ini termaktub dalam pasal 1 angka 2 junto 3. Sementara peringanan pidana pembatasan kebebasan, misalnya penjara, bagi anak yang berkonflik dengan hukum paling lama 1/2 dari maksimum pidana penjara yang diancam terhadap orang dewasa, kecuali melakukan tindak pidana yang diancam pidana maksimum berupa pidana mati dan atau pidana penjara seumur hidup. Hal ini hanya bisa dijatuhkan pidana maksimum 10 tahun penjara menurut pasal 81 ayat 6.
Penjatuhan pidana penjara dibatasi hanya bagi tindak pidana berat dan atau tindak pidana yang disertai kekerasan. Ketiga, perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan. Bagaimana dengan percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan yang menurut KUHP pasal 53 ayat 2 dan 57 ayat 1? Pidana maksimum terhadap si pembuatnya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang bersangkutan. Pada kenyataannya, menurut undang-undang kepada si pembuat yang gagal atau tidak selesai melakukan kejahatan dan demikian juga orang yang membantu orang lain dalam melakukan kejahatan, ancaman pidananya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang dilakukan. Berarti di sini ada peringanan pidana jika dibandingkan dengan pembuat kejahatan selesai atau bagi si pembuatnya yang sering kita sebut player atau pelaku pelaksana itu sendiri. Tetapi sesungguhnya percobaan dan pembantuan ini adalah berupa dasar peringanan yang semu, bukan dasar peringanan yang sebenarnya. Mengapa demikian? Next. Pertama, percobaan dan pembantuan adalah suatu ketentuan atau aturan umum yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang mengenai penjatuhan pidana terhadap pembuat yang gagal dan orang yang membantu orang lain melakukan kejahatan, yang artinya orang yang mencoba itu atau orang yang membantu atau pelaku pembantu tidak mewujudkan suatu tindak pidana tertentu, hanya mengambil sebagian syarat dari sekian syarat dari tindak pidana tertentu. Kedua, ketentuan mengenai pidananya pembuat yang gagal atau percobaan dan pembuat pembantu tidak dimuat dalam bab 3 buku ke-1 tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberat pidana. Apabila pembentuk undang-undang berpandang bahwa percobaan dan pembuatan itu adalah sebagian alasan mengurangi pidana, sebagaimana halnya anak yang usianya belum 16 tahun, dan bermaksud demikian, tentulah percobaan dan hal pembantuan dimaksudkan dalam bab ketiga buku ke-1 ini, dan tidak di dalam bab yang lainnya. Selanjutnya, dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana khusus. Di sebagian tindak pidana tertentu, ada pula dicantumkan dasar peringan tertentu, yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku untuk umum, untuk segala macam tindak pidana. Dasar peringan pidana khusus ini tersebar di dalam pasal-pasal KUHP. Untuk dapatnya dinyatakan suatu tindak pidana sebagai lebih ringan, tentu ada pembandingnya. Dalam tindak pidana lebih ringan inilah ada unsur yang menyebabkan diperingannya pidana terhadap si pembuatnya. Tindak pidana bandingannya atau pembandingnya itu ada dua, yaitu next. Pertama, ada macam tindak pidana tertentu yang dapat dibedakan atau dikelompokkan ke dalam bentuk pokok, yang lebih berat dan yang lebih ringan. Pada tindak pidana bentuk ringan atau sama jenisnya, di dalamnya terdapat unsur tertentu yang menyebabkan tindak pidana tersebut menjadi lebih ringan daripada bentuk pokoknya. Unsur penyebab ringannya inilah yang dimaksud dengan dasar peringanan pidana khusus. Contohnya tindak pidana dalam bentuk pokok penganiayaan pasal 378 ayat 1. Pada penganiayaan ringan ialah akibat perbuatan berupa tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, termaktub dalam pasal 352. Kedua, disebut tindak pidana yang lebih ringan, yang pembanding lebih ringannya itu bukan pada bentuk pokok, tetapi pada perbuatan serta syarat-syarat lainnya yang sama. Contohnya, kejahatan meninggalkan bayi karena takut diketahui melahirkan pada pasal 305. Pasal 305 ini melarang orang menempatkan anak yang umurnya belum 7 tahun untuk
ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, yang diancam dengan pidana penjara maksimum 5 tahun 6 bulan. Sedangkan pasal 308, kejahatan yang seperti itu jika dilakukan oleh seorang ibu terhadap bayinya sendiri, tidak lama setelah ia melahirkan bayinya itu, karena takut diketahui melahirkannya, maka pidana terhadap si ibu ini maksimum separuh dari ancaman pidana pada pasal 305. Hal yang meringankan dari pasal 308 ini ialah: ke-1, pelakunya ialah seorang ibu. Kedua, dilakukan kejahatan itu pada bayinya sendiri. Ketiga, takut diketahui melahirkan bayi. Dasar peringanan pidana di sini berdiri secara kumulatif. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.